Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus besertamu. Dan sertamu juga. Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Setelah Yesus naik ke surga, para murid berkumpul sebagai satu keluarga, sebagai satu kelompok, sebagai satu paguyuban. Mereka tidak lagi bisa memandang Yesus secara fisik ataupun dalam pengalaman penampakan sesudah bangkit. Sekarang mereka bersatu sebagai saudara yang bertekun dalam doa dan tinggal bersama. Kebersamaan para murid ternyata memang dikehendaki oleh Yesus. Tuhan Yesus pun berdoa bagi murid-muridnya dan bagi kita sekalian, karena kita masih ada di dunia untuk melanjutkan karya keselamatan Allah bagi semua orang. Saudara-saudari terkasih, marilah kita tunduk kepala dengan rendah hati di hadapan Tuhan. Kita awali perayaan Ekaristi Kudus ini yang kita satukan pula dengan novena Pentakosta pada hari yang ketiga. Tuhan Yesus Kristus, Engkau menghendaki berdirinya gerejamu disiapkan dengan doa. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau menghendaki para rasul bersama Bunda Maria mempersiapkan diri menantikan pelaksanaan janjimu. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau menjanjikan Roh penghibur kepada murid-muridmu, agar kami jangan sampai Kau tinggalkan bagaikan anak yatim piatu. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita kepada hidup yang kekal. Amin. Yang
Ya Allah, kami percaya bahwa Juru Selamat manusia telah bersatu dengan Dikau dalam kemuliaan. Dengan rendah hati kami mohon, semoga kami boleh merasakan bahwa Ia senantiasa menyertai kami sampai akhir zaman, seperti dijanjikannya. Sebab Dialah Tuhan kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari kita mendengarkan sabda Tuhan. Dengan sehati mereka semua bertekun dalam doa. Pembacaan dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 12 sampai 14. Setelah Yesus diangkat ke surga dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, kembalilah para rasul ke Yerusalem yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya. Setelah tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Dengan sehati mereka semua bertekun dalam doa bersama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bahagiaku terikat pada Yahweh, harapanku pada Allah Tuhanku. Bahagiaku terikat pada Yahweh, harapanku pada Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gentar? Bahagiaku terikat pada Yahweh, harapanku pada Allah Tuhanku. Dengarlah ya Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Seturut firman-Mu carilah wajahku. Bahagiaku
Bacaan kedua. Pembacaan diambil dari surat pertama Rasul Petrus. Berbahagialah kamu jika kamu didista karena nama Kristus. Saudara-saudara terkasih, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. Dengan demikian, kamu pun boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Kristus menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika dinista karena nama Kristus. Sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri, penjahat atau pengacau. Tetapi jika kamu harus menderita sebagai orang Kristen, janganlah malu karena hal itu. Malah kamu harus memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sebagai yatim piatu, sabda Tuhan. Aku akan datang lagi dan hatimu akan bersukacita. Haleluya, haleluya, Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa, Bapa, telah tiba saatnya, muliakanlah putramu, supaya putramu memuliakan engkau, sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Demikian pula Ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah memuliakan engkau di bumi dengan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk aku lakukan. Sekarang ya Bapa, muliakanlah aku di hadiratmu sendiri, dengan kemuliaan yang aku miliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu
kepada semua orang yang Engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milik-Mu, dan Engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang Engkau berikan kepadaku itu berasal dari Engkau. Sebab segala firman yang Engkau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang dari Engkau, dan mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab mereka adalah milik-Mu, dan segala milik-Ku adalah milik-Mu, dan milik-Mu adalah milik-Ku. Dan aku telah dimuliakan di dalam mereka. Aku tidak lagi ada dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dalam Injil Yohanes yang baru saja kita dengarkan, kita temukan doa istimewa. Doa Yesus sebagai Imam Agung, atau doa Yesus ketika saatnya menjelang tiba. Sekalipun merupakan doa perpisahan, nada doa itu terlepas dari waktu dan ruang, serta diucapkan oleh Yesus yang mulia. Ada yang menyebut doa itu sebagai doa abadi oleh Kristus yang telah bangkit. Yesus berdoa bagi dirinya di hadapan Bapa. Ia berdoa juga bagi orang-orangnya, dan ia berdoa bagi murid-muridnya sepanjang masa. Menarik sekali bahwa seluruh doa itu diresapi oleh sapaan Bapa, diawali dan ditutupi oleh sapaan Bapa. Saudara-saudari yang terkasih, pertama-tama Yesus berdoa bagi dirinya di hadapan Bapa. Yang didoakan ialah tujuan perutusannya. Yang didoakan oleh Yesus sama dengan yang dilakukan. Yesus hingga saat itu telah mewahyukan Bapa, dan kini telah tiba saat Yesus, saat kematian dan kebangkitan. Tugas perutusan Yesus kini mencapai puncaknya. Inti doa ialah agar Bapa mempermuliakan anak. Sebaliknya, anak mempermuliakan Bapa. Yesus bukan minta agar martabat ilahinya dipulihkan. Yesus justru mendambakan agar saat permuliaan, saat kematian tiba, dan lewat peristiwa itu terjadilah permuliaan dirinya oleh Bapa dan permuliaan Bapa oleh Dia. Saudara terkasih, dalam kematian diwahyukan siapa sebenarnya Bapa dan siapa anak. Kasih Allah dan kasih Yesus tidak terbatas lagi,
melainkan menyatu dalam penyerahan diri Yesus bagi manusia. Yesus mendoakan agar peristiwa itu cepat terjadi atas dirinya. Yesus terlalu sadar akan perutusannya dan doanya pun tak dapat terhindarkan dari tugas ini. Betapa sederhana isi doa Yesus, tetapi betapa sentral pokok yang diucapkannya. Saudara terkasih, dari doa Yesus ini kita belajar berdoa dengan benar. Dan bagaimana berdoa dengan benar? Berdoa dengan benar ialah berdoa bukan berarti membeberkan apa yang dibutuhkan atau apa yang telah dibuat, melainkan menyadarkan diri tentang apa yang dibuat sesuai kehendak Allah. Dan saudara terkasih, pada bagian yang kedua, Yesus berdoa bagi murid-muridnya, bagi orang-orangnya. Terdapat dua hal penting dalam doa itu. Pertama, agar murid-muridnya tidak direnggut dari dunia, melainkan dipelihara, dijaga dalam namanya. Bukan mengasingkan diri, melainkan berada di tengah dunia, menjadi saksi. Bahaya tetap ada, tetapi yang penting agar mereka dipelihara dan dijaga oleh Bapa. Yesus sebagai pemilik domba-domba lebih tahu akan keadaan mereka daripada mereka terhadap diri mereka sendiri. Yesus meramal dan mendoakan. Saudara terkasih, kita belajar di sini doa berarti mendambakan kebaikan, kesejahteraan bagi mereka yang dipercayakan kepada kita. Jadi doa yang benar tidak hanya sibuk dengan diri sendiri dan persoalan pribadi. Hal yang kedua yang diminta dan didoakan Yesus adalah agar murid-muridnya dikuduskan dalam kebenaran. Karena murid-murid bukan dari dunia ini, maka didoakan agar apa? Agar murid-murid dikuduskan. Pengudusan adalah karya Allah. Berarti memberikan diri, memberikan hidup semakin dalam sabda Yesus dan meniru contoh hidup Yesus sendiri, yaitu yang taat sebagai anak terhadap Bapa. Adalah karya Allah dan kerjasama manusia. Pengudusan sebagai anugerah dan tugas dimaksudkan untuk semua murid tanpa pembedaan. Maka saudara terkasih, kita belajar berdoa berarti menyadari apa yang dikerjakan Allah bagi kita, dan atas itu mengatur hidup sesuai dengan kehendaknya. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, ajaran doa menurut Yohanes yang kita dengarkan tadi memang sangat luhur. Sebab sering doa-doa kita baru mencapai tahap minta-minta dan bertolak dari dan berpusat pada kebutuhan kita semata. Dalam hal ini benar
bahwa kita sebenarnya tak tahu berdoa, melainkan Roh Kudus yang membuat kita mampu berdoa. Saudara terkasih, hari ini novena kita, novena Roh Kudus, hari yang ketiga. Kita sebenarnya tidak tahu berdoa, melainkan Roh Kudus yang membuat kita mampu berdoa. Kita tahu dalam surat kepada umat di Roma pasal 8 ayat 26 dikatakan, sebab kita tidak tahu sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan yang tidak terucapkan. Jadi saudara terkasih, apa itu doa? Doa berarti penyerahan diri seutuhnya kepada Allah dengan penuh percaya bahwa Allah menyelamatkan kita. Kita tahu karya Allah yang paling besar adalah penebusan oleh Kristus Putra Tunggalnya. Seluruh umat manusia di dunia ini telah ditebus oleh Kristus. Tetapi tidak semua orang mengimani dan mengamini penebusan itu. Akibatnya apa? Akibatnya banyak orang yang berpikir bahwa jasa-jasa pribadinya lah yang membuatnya mengalami hidup kekal. Padahal hidup kekal itu pertama-tama merupakan anugerah ilahi, bukan terutama hasil dari usaha manusia. Begitu banyak orang salah jalan, salah memahami, salah mengerti, salah mengambil keputusan karena kurang mengenal Allah. Itulah sebabnya, saudara terkasih, Yesus menyatakan bahwa hidup kekal itu dialami oleh mereka yang mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Kristus yang telah diutus Allah. Kita semua berdoa dalam novena hari yang ketiga ini, supaya Roh Kudus menuntun kita untuk kita berdoa dengan benar, berdoa dengan penuh penyerahan diri kepada Allah yang menyelamatkan kita dalam dan melalui Yesus Kristus, Tuhan kita. Semoga demikian. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita bangkit berdiri bersama menyatakan iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang terkandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, dan turun ke tempat penantian pada hari yang ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Dia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Kristus bersabda, "Aku ini yang pertama dan terakhir." Marilah kita panjatkan doa-doa kepada Bapa melalui pengantaran Kristus, awal dan akhir kehidupan kita. Bagi gereja, semoga pada perayaan Pentakosta yang akan datang ini
Bapa memperbaharui seluruh teladan gereja muda di Yerusalem. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin bangsa, semoga Bapa membimbing para pemimpin bangsa agar mengakui dirinya sebagai sarana di tangannya dan mengutamakan kesejahteraan umum di atas keuntungan pribadi. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang sedang kebingungan dan putus asa, semoga Allah Bapa menolong mereka yang sedang dalam kesesakan dengan mengutus roh penghibur kepada mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi semua yang berada di sini, semoga Allah Bapa membantu kita agar saling mengusahakan kesempatan dan keterbukaan bagi kita satu sama lain, serta bagi roh yang berkarya dalam diri kita. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Allah, Bapa kami, dengan roh-Mu Engkau hadir di dalam gereja. Kami pun mempersembahkan doa-doa, intensi-intensi khusus dari umat-Mu ini. Dan perkenankanlah kami berkembang dalam persatuan Roh Yesus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mari kita lanjutkan dengan persiapan persembahan. Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Terimalah ya Allah doa-doa umat beriman bersama persembahan kurban ini. Semoga berkat misteri suci yang kami rayakan ini, kami Engkau perkenankan memasuki kemuliaan surgawi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Mari mengarahkan hati kepada Tuhan.
teristimewa pada masa ini. Layaklah Engkau kami memuliakan lebih meriah, sebab Kristus anak domba Paskah kami sudah dikurbankan, dan kini bangkit dengan jaya. Sebab telah binasalah kepasan dosa yang dulu percaya, dan telah dipukarlah seluruh alam yang dulu rusak. Dalam Dia pula hidup kami yang merana mendapat makna dan kekuatan baru. Dari sebab itu, di seluruh muka bumi umatmu bersukaria, merayakan kegembiraan Paskah bersama segenap penghuni surga dan para malaikat yang bermada memuliakan keagungan-Mu, sambil tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu, pada hari Minggu ini kami menghadap Dikau sehati sejiwa dengan jemaat-jemaat separoki dan sekeuskupan dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Dalam perayaan ini kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut. Engkau telah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia yang adalah Tuhan kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid. Terimalah, inilah piala darahku
darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita. Wafatmu kami kenang, ya Tuhan yang makin mulia, datanglah umatmu menanti, beriman dan harapan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan uskup kami Petrus Canisius, serta para imam diakon dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah pula akan saudara-saudari kami, kaum beriman yang telah meninggal, dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanlah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus, dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagimulah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Saudara terkasih, marilah kita bangkit berdiri bersama kita mendoakan doa yang telah diajarkan Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami Yesus Kristus. Sebab Tuhanlah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu." Maka marilah kita berdoa kepadanya. Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu.
Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus bersabda, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya sudah pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Amin. Saudara terkasih, ini sejenak kita menyadari Tuhan yang hadir di tengah kita, menyambut secara spiritual dalam komunio batin. Kita percaya kehadiran Tuhan yang sungguh-sungguh dalam diri kita, dalam keluarga kita, dalam rumah tangga kita. Marilah berdoa. Allah penyelamat kami, kabulkanlah doa-doa kami. Semoga berkat perayaan misteri yang amat suci ini, kami sungguh percaya bahwa kemuliaan yang diperoleh Kristus Sang Kepala akan dinikmati juga oleh tubuhnya, yakni seluruh gereja. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami,
yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Salam Maria, Penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu, dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, dan ini perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Demikian novena kita pada hari yang ketiga telah selesai. Kita akan lanjutkan novena Roh Kudus hari yang keempat pada besok malam pada jam yang sama, jam 8 tepat. Tuhan memberkati. Amin. Banyak
Allah, namun hatinya marah. Dunia damai hanya tercapai jikalau kita mulai mengubah hati, dengki dan iri, rela berkorban diri. Mari kawan kita bernyanyi lagu cinta sejati.